Hai teman-teman sekolah minggu, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Rasanya sudah lama kita tidak berjumpa untuk beribadah di gereja ya. Aku Rika teman-teman. Biasanya setiap pagi selama hari Minggu pada masa pandemi aku bangun jam 6 pagi teman-teman. Tak lupa aku berdoa lalu membereskan tempat tidurku. Setelah itu aku bergegas untuk mandi lalu bersiap-siap untuk sekolah minggu online. Namun sebelum sekolah minggu biasanya aku selalu sarapan terlebih dahulu bersama keluarga. Dikarenakan pandemi sekarang kita jadi lebih sering berkumpul bersama keluarga bukan? Setelah sarapan, kami akan bergegas beribadah online teman-teman. Aku dan kakakku, Mama akan selalu berpesan untuk selalu fokus dan sungguh-sungguh dalam beribadah. Jangan main-main, apalagi bertengkar ya. Ayo sekarang mari kita beribadah online bersama-sama ya teman-teman. Shalom adik-adik. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita saat bersejenak, kita berdoa masing-masing di dalam hati kita. Saat teduh kita mulai. Amin. Kak Kori, ayo kita sapa adik-adik sekali lagi yuk. Halo adik-adik sekolah minggu GKPI JKJK. Bertemu lagi di ibadah online sekolah minggu. Wah, ini menjadi ciri khas sekolah minggu di GKPI JKJK ya kak. Wah, apa tuh kak? Harus bersemangat. Wah, iya dong pastinya kak. Nah sekarang Kak Valen mau nanya nih, Kak Kori pagi ini apa sih yang buat kakak bersuka cita? Pagi ini Kak Kori bersemangat karena bisa bertemu secara online dengan adik-adik sekolah minggu semuanya kak. Wah, luar biasa ya kak. Nah kalau Kak Valen nih, Kak Valen bersuka citanya karena pagi ini kak, adik-adik Kak Valen bisa sarapan bersama keluarga, bersama papa, bersama mama, bersama kakak di rumah. Wah, enak dong pastinya kak. Iya dong kak. Nah kalau adik-adik yang ada di rumah bersuka cita di pagi ini karena apa? Boleh ditulis nih di kolom komentarnya ya. Kakak kasih waktu 5 detik. Ayo kak kita hitung sama-sama. 5, 4, 3, 2, 1. Wah mantap ya kak. Nah biar semakin bersuka cita lagi nih kak, gimana kita undang adik-adik untuk bangkit berdiri karena kita mau sapa Tuhan Yesus dengan bernyanyi lagu Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Nah, ada gerakannya adik-adik. Ikuti gerakan kakak maskotnya ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah-tambah cinta Dia. Terima kasih Kak Tiur dan Kak Yolanda. Adik-adik yang ada di rumah semuanya boleh duduk kembali ya. Nah, sekarang adik-adik ambil sikap yang manis dan ambil sikap yang rapi. Kita akan memulai ibadah kita Kak Valen. Dan kita harus mengucap syukur atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, sekarang kita akan mengangkat pujian, kita sapa Tuhan dengan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami.
Adik-adik semuanya boleh lipat tangan, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami mengucap syukur ya Tuhan. Buat hari ini kami anak-anak sekolah minggu boleh beribadah online sekolah minggu. Tuhan Yesus yang baik, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah melalui puji-pujian, tari-tarian, serta persembahan yang akan nantinya kami kumpulkan, semuanya itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Kak Valen, kok HP-nya digunakan untuk main game terus sih Kak? Kan kita ibadah online Kak. Aduh, gimana ya Kak Kori? Gimana ya adik-adik? Gamenya lagi seru banget nih Kak. Jangan dong Kak, tadi kan Mama sudah menasihatin kita supaya HP-nya digunakan untuk ibadah online. Dan juga kita sudah diberikan waktu bermain Kak. Sekarang tiba saatnya kita ibadah online. Aduh, gimana ya Kak? Gimana ya adik-adik? Ya udah deh, nanti aja deh mainnya Kak, kalian lanjutin. Sekarang kita harus fokus ibadah dulu ya Kak, sama seperti nasihat orang tua kita ya Kak. Iya Kak, kita harus mendengar serta mentaati orang tua kita karena di dalam Tuhan. Haruslah demikian. Hah? Sama seperti judul kita, lagu kita yang satu ini Kak ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Nah adik-adik, lagu ini ada gerakannya. Adik-adik boleh bangkit berdiri ya, ikuti gerakan kakak maskernya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Adik-adik semuanya boleh duduk kembali. Nah Kak, lagu untuk selanjutnya Kak Kori punya yel-yel nih Kak. Apa tuh Kak yel-yelnya? Berdoa, yes. Mengucap syukur, yes. Ingat Tuhan, yes, yes, yes. Berdoa, yes. Mengucap syukur, yes. Ingat Tuhan, yes, yes, yes. Apa ya Kak? Baca kitab suci? Bukan Kak, Jangan serta Yesus. bukan juga Kak Valen. Aduh, apa ya adik-adik? Apa sih Kak judul lagunya? Mengucap syukur dan selalu berdoa. Biasanya Kak, kita diingatkan oleh siapa Kak? Aduh, Kak Valen lupa nih Kak, karena Kak Valen gugup. Kak Valen panggil teman kakak ya Kak. Kak Tiur, Kak Tiur. Iya Kak Valen. Kak Tiur biasanya selalu berdoa, selalu mengucap syukur. Itu biasanya kita diingatin sama siapa ya Kak? Biasanya mama dan papa bilang iya sih kak. Nah, benar Kak Valen. Seperti judul lagu kita, Mamaku Bilang. Semuanya adik-adik bangkit berdiri, ikutin gerakan Kak Tio dan Kak Yolanda ya. Mamaku bilang jangan lupa berdoa sebelum kita makan, sebelum kita tidur. Papaku bilang mengucap syukur selalu buat berkat yang diberi Tuhan padaku. Setiap hari, setiap waktu, ku akan selalu ingat berdoa. Di waktu siang, di waktu malam, ku akan selalu ingat Tuhanku. Adik-adik semuanya boleh duduk kembali. Nah, sekarang Kak, kita mau mendengarkan aktivitas dulu nih yang akan disampaikan oleh Kak Risna. Adik-adik yang ada di rumah, boleh disimak baik-baik ya. Dikerjakan serta dikirimkan ke Facebook Sekolah Minggu. Ayo sekarang kita panggil Kak Risna ya Kak. Kak Risna, Kak Risna, Kak Risna. Hai adik-adik. Kali ini Kak Risna akan membagikan ayat hafalan untuk adik-adik kelas tengah dan kelas besar. Nah, boleh dibuka Alkitabnya dari Amsal 4 ayat 1. Sudah dapat? Kita boleh perhatikan Kak Risna yang akan memperagakan gerakannya
Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Amsal 4 ayat 1. Nah, kakak tunggu ya, paling lambat hari Rabu ke Facebook Sekolah Minggu. Kakak tunggu. Kak Valen, Ya Bang Yus? kan kita dari tadi sudah berdoa, bernyanyi, menari, dan mendengarkan aktivitas. Kira-kira belum apa lagi ya? Oh iya, kita kan belum mendengarkan firman Tuhan, Bang Lius. Oh iya ya Bang Theo. Iya kakak dan abang-abang, sebentar lagi kita akan mendengar cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Kania. Oh begitu ya Kak. Nah adik-adik yang ada di rumah semua persiapkan, ambil sikap yang terbaik ya. Karena sebentar lagi kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan nih. Sambil kita bernyanyi lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Shalom adik-adik sekolah minggu semuanya. Selamat pagi, apa kabarnya? Wah, luar biasa ya. Sebelum kita mulai firman-Nya, kita berdoa dulu ya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa yang baik buat pagi hari ini. Tuhan masih memberkati kami dari tidur kami semalam. Hingga di pagi hari ini kami dapat beribadah walaupun di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkati kami dalam ibadah ini dan bisa tetap fokus mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan mengikuti ibadah hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunkan atas segala dosa-dosa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik yang di rumah, nats firman Tuhan pada minggu hari ini terambil dari Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Kita baca bersama-sama ya. Yuk dibuka sama-sama Alkitabnya. Sudah? Kalau sudah dapat katakan amin. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Di bawah judul Nasihat untuk Mencari Hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku.
Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Nah adik-adik, demikian firman Tuhan dalam nas minggu hari ini. Nah adik-adik, tema firman Tuhan pada minggu hari ini adalah mendengar nasihat orang tua. Nah adik-adik, kalau kita mendapat nasihat itu biasanya dari mana aja? Pertama, dari orang tua, dari guru di sekolah, dan guru di sekolah minggu. Bahkan bisa juga dari orang yang lebih tua dari kita adik-adik. Nah, nasihat yang dia berikan, didikan yang diberikan adalah hal-hal yang baik yang harus adik-adik dengarkan dan lakukan dalam kehidupan yang sehari-hari. Contohnya nasihat untuk rajin belajar, disiplin di rumah, rajin berdoa, membaca firman Tuhan. Nah, semua itu adalah hal-hal nasihat yang baik yang disampaikan oleh orang tua kita, guru di sekolah, dan bahkan guru di sekolah minggu seperti kakak dan kakak guru sekolah minggu yang lainnya. Nah, sebelum kakak ceritakan firman Tuhan yang lebih luas lagi, kita saksikan dulu ya. Contoh berikut ini, ada anak yang mau atau tidak ya mendengarkan nasihat orang tua? Kita lihat dulu ya. Beto ya makan dulu ya. Sebentar, Ma. Lagi main game nih. Mama ini manggil-manggil terus lah. Beto, ayo makan dulu. Nanti perut kamu sakit loh kalau nggak makan. Kamu dari pagi belum makan. Ayo, jangan main handphone terus. Iya, Man. Kan aku bilang bentar lagi. Aduh, perutku sakit sekali. Beto, kamu kenapa? Perutku sakit sekali, Ma. Ya ampun, tadi kamu jadi makan nggak? Nggak jadi, Ma. Beto, itu karena kamu belum makan, jadi perut kamu sakit. Perut kamu sakit karena belum diisi makan. Sama tuh seperti mata kamu, lihat handphone terus. Lama-lama nanti mata kamu jadi sakit. Mata juga butuh istirahat, Beto. Oh, gitu ya, Ma. Maafin Beto ya, Ma. Tadi nggak mau mendengarkan kata Mama. Ya sudah, Mama maafin. Ayo kita makan. Nah adik-adik, contoh tadi adalah salah satu contoh akibat adik-adik tidak mau mendengarkan nasihat orang tua. Adik-adik di rumah ada nggak yang seperti Beto tadi? Yang tidak mau mendengarkan orang tua dengan baik. Itu tidak boleh ya adik-adik, karena nasihat itu adalah untuk kebaikan di masa depan kita nanti. Yang mau mendengarkan nasihat akan menjadi anak yang bijak, anak yang baik, anak kesukaan Tuhan. Nah, kita akan belajar dari anak yang patuh pada nasihat orang tuanya, yaitu adik-adik tahu namanya Salomo. Siapa adik-adik? Ya benar, coba kita katakan sebanyak 3 kali ya. Salomo, 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 biar diingat. Nah, Salomo menuliskan pengalamannya yang mengatakan betapa pentingnya mendengarkan dan melakukan nasihat orang tua. Salomo sendiri mendapat nasihat itu dari ayahnya, yaitu Daud. Ayo kita ulangi lagi sebanyak 3 kali ya. Siapa nama ayahnya? Daud, Daud, Daud. Nah, biar kita semakin ingat tokoh pada minggu hari ini. Iya, Daud ayahnya Salomo adalah seorang raja adik-adik yang memimpin bangsa Israel. Daud mematuhi ajaran-ajaran Tuhan dan mengingatkan pengajaran dan nasihat kepada Salomo anaknya. Salomo pun mendengarkan nasihat itu dengan baik, bahkan melakukannya juga dengan baik adik-adik. Dia tidak menggerutu atau tidak mengomel-ngomel kepada Daud ayahnya dan melakukannya. Nah, karena hal itulah membuat Salomo menjadi seorang raja juga yang bijaksana dan hikmat. Nah adik-adik, Raja Salomo juga meneruskan Daud,
karena Salomo juga diangkat menjadi seorang raja. Dia adalah raja yang penuh hikmat dan bijaksana. Salomo juga sudah belajar dari pengalaman yang diberikan oleh Daud tadi, karena Daud sering menasehati Salomo dan Salomo pun mendengarkannya dengan baik. Nah, dari orang tuanya tadi, Salomo banyak belajar adik-adik tentang Tuhan Yesus. Hal itu dilakukan terus-menerus di dalam kehidupannya Salomo. Nah, adik-adik, Salomo juga dinasehati bukan hanya satu kali atau pada satu hari itu saja, tapi terus-menerus dan berulang-ulang. Salomo pun mendengarkannya dengan baik dan melakukannya. Jadi adik-adik, kalau dinasehati orang tua terus-terusan atau secara berulang-ulang, jangan bosan ya atau marah. Bilang, sebel nih mama nih, nasehatin mulu. Atau ngomel-ngomel di belakang mamanya. Jangan nih adik-adik harus contoh Salomo yang mau mendengarkan Daud orang tuanya saat dinasehati agar menjadi anak yang lebih baik lagi dan bijaksana dan menjadi anak kesukaan Tuhan. Nah adik-adik, itu juga ada loh di dalam Alkitab ketika kita dinasehati orang tua secara berulang-ulang atau terus-menerus. Coba buka Alkitabnya di dalam Ulangan 6. Ulangan 6 ayat 7. Kakak bacakan ya. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah adik-adik, berarti memberikan nasihat itu bisa kapan saja dan di mana saja. Jadi adik-adik, ketika orang tua memberikan nasihat, kita harus dengar-dengaran, kita harus mau mendengarkan apa yang orang tua kita sampaikan. Nah, lalu Salomo juga pun telah belajar tentang jalan-jalan Allah dari ayahnya tadi. Maka Salomo pun juga bukan hanya untuk dirinya sendiri, dia terus meneruskan hal tersebut, menasehati juga kepada anak-anaknya. Dan hari ini Salomo juga mau mengajarkan kepada kita semua, kakak dan adik-adik yang di rumah. Dalam hal kehidupan sehari-hari, kita harus ingat apa yang orang tua kita sampaikan, apa yang orang tua nasihati kepada kita, itu adalah untuk masa depan kita, itu adalah yang terbaik buat kita. Jangan mau seperti Beto ya, yang tidak mau mendengarkan apa kata mamanya tadi. Dia jadi sakit perut dan dia jadi harus, karena dia terlambat makan, dia jadi sakit perut deh. Adik-adik mau seperti Beto tadi, karena ulahnya tidak mau mendengarkan orang tuanya, dia jadi memperoleh hal yang tidak diinginkan. Oke adik-adik yang di rumah, jangan lupa untuk terus mendengarkan nasihat orang tua ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Pada hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal dan bagaimana tokoh Salomo yang mengajarkan kami pada hari ini untuk dengar-dengaran akan orang tua kami, akan nasihat orang tua kami. Kiranya adik-adik sekolah minggu yang di rumah dapat mendengarkan dan melakukan nasihat orang tua kami ya Tuhan. Kiranya kami juga dapat melakukannya dengan baik. Ampunkan atas segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Berkati kami dan jauhkan kami dari sakit penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, seru juga ya firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi adik-adik. Kita diajak agar selalu mendengarkan nasihat orang tua kita. Terima kasih banyak ya kakaknya. Sama-sama Kak Valen. Nah, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan, masukkan persembahannya ke dalam amplop, dan bisa minta tolong ke mama atau papanya diantarkan ke gereja, atau bisa juga dikirimkan ke rekening gereja kita. Bisa dilihat di bawah kolom berikut ini. Nah, sambil kita akan lanjut pujian, beri syukur. Syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri
kita tutup ibadah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Pada hari ini kami telah mengakhiri ibadah kami, persekutuan kami ya Tuhan, di rumah kami masing-masing. Kiranya apa yang kami persekutuan pada hari ini berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Jika kami masih tidak mau mendengarkan nasihat orang tua kami, guru kami di sekolah maupun guru-guru kami di sekolah minggu. Tuhan berkati kami juga ya Bapa yang di rumah masing-masing untuk dalam keadaan sehat ya Tuhan dan dijauhkan dari segala penyakit. Berkati juga ya Tuhan para pelayan-pelayan Tuhan di gereja-Mu, terutama kakak guru sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, sama-sama kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom kakak sekolah minggu dan abang sekolah minggu. Saya mau menyanyikan lagu Aku Pahlawan Kecil. Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapa pahlawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil. Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapa pahlawan kita? Tidak ada. Terima kasih kakak sekolah minggu. Shalom. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa untuk aktivitas kakak tunggu dikirim ke Facebook paling lambat hari Rabu. Dan untuk absensinya, adik-adik foto saat sedang beribadah dan dikirimkan ke WA grup WEC masing-masing. Persembahannya jangan lupa dititipkan ke Panatua ataupun ke kakak sekolah minggu terdekat rumah ya. Selalu jaga kesehatan Dan ikuti terus ibadah online tiap minggunya. Anak sekolah minggu, Berdoa yes, mengucap syukur yes, ingat Tuhan